Pada hari pertama kunjungan kita mengunjungi PT Victoria Care Indonesia. Jadi PT Victoria Care Indonesia atau sering disingkat VICI adalah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan perlengkapan mandi dan didirikan pada tahun 2006, tepatnya 20 April 2006. Lalu perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2007 dengan pabrik yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan hari kedua KKL, kami mengunjungi Kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang bertugas mengelola dan membina badan usaha milik negara atau BUMN. Saat ini kementerian ini dipimpin oleh Erick Thohir yang menjabat sejak 23 Oktober 2019. Kementerian BUMN memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional melalui pembinaan terhadap 107 perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Lalu berikut adalah sejarah dari Kementerian BUMN. Yang pertama pada 1973 sampai 1993, unit ini beroperasi sebagai Direktorat Persero dan PKPN atau Pengelola Keuangan Perusahaan Negara, kemudian berganti nama menjadi Direktorat Pembinaan BUMN. Lalu pada 1993 hingga 1998, organisasi ini ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara atau DCPBUN untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN. Lalu pada 1998, pemerintah mengubah struktur organisasi menjadi kementerian dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Ini menandai transformasi penting dalam pengelolaan BUMN di Indonesia. Lalu pada tahun 2000 hingga 2001, kementerian ini sempat dihapus dan kembali menjadi unit eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan. Lalu tahun 2001 hingga sekarang, organisasi ini kembali kembali berfungsi sebagai kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Dan pada tahun 2009 diganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Lalu tugas dan fungsi dari Kementerian BUMN ini sendiri adalah yang pertama melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara, lalu yang kedua mengembangkan kebijakan strategis untuk meningkatkan daya saing BUMN, lalu yang ketiga mengelola dan mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian. Selanjutnya, penerapan employee engagement di Kementerian BUMN. Penerapan employee engagement pada Kementerian BUMN dilakukan melalui program kesejahteraan, budaya organisasi akhlak, partisipasi karyawan, serta pelatihan dan pengembangan. Dengan fokus pada kesejahteraan holistik pegawai, Kementerian BUMN berupaya menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga menyenangkan bagi semua karyawan. Upaya ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk meningkatkan performa Kementerian BUMN di Indonesia secara keseluruhan. Kali ini kita sedang berjalan-jalan, melihat-lihat ruangan. Kalau tidak salah ini untuk kesehatan mental ya ruangannya. Di sini banyak sekali permainannya dan sangat-sangat seru. Pada hari kedua setelah mengunjungi Kementerian BUMN, kita mengunjungi Jakarta Smart City atau JSC. Jadi JSC ini adalah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota cerdas 4.0. Inisiatif ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik, memberikan solusi terhadap masalah perkotaan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi JSC ini berfungsi sebagai laboratorium inovasi dan katalisator dalam menciptakan ekosistem kota cerdas di Jakarta. Jadi pada hari terakhir kunjungan KKL, kami mengunjungi PT Pembangunan Jaya Ancol. Jadi PT Pembangunan Jaya Ancol merupakan perusahaan pengembangan properti dan pengelola kawasan rekreasi terbesar dan terpadu di Indonesia, berdiri sejak tahun 1992. PT Pembangunan Jaya Ancol mengelola kawasan seluas lebih dari 500 hektar yang terletak di utara ibu kota Jakarta. Jadi sejarah perusahaan ini sendiri bermula pada 1960. Ancol merupakan kawasan rawa-rawa dan sarang penyakit malaria. Lalu 6 tahun kemudian membentuk Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol (BPP Ancol) diketuai oleh Gubernur Sumarno Sostro Atmojo. Pengembangan Ancol dimulai dari penimbunan dan reklamasi. Lalu 1 tahun kemudian proyek dilanjutkan oleh Gubernur Ali Sadikin yang atas persetujuan pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk menyerahkan proyek Ancol kepada PT Pembangunan Jaya. Lalu pada 1992, BPP Ancol menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol. Lalu tahun 2004, Ancol go public.